Setelah setengah tahun, cucu laki-laki pertama kali memasuki kamar nenek. Hingga saat ini, dia baru saja terkejut menemukan ayahnya mengatakan, mengajak nenek ke kota untuk menikmati hidup yang nyaman. Namun kenyataannya adalah tinggal di gudang yang gelap dan lembab. Di dalam rumah bahkan tidak ada satu tempat tidur pun. Hanya ada selembar tikar jerami tipis. Dan pakaian yang sembarangan dimasukkan ke dalam kotak kardus. Namun ketika itu, dia melihat, saat nenek menulis catatan untuk kakek yang telah meninggal. Tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia meneteskan air mata penyesalan. Karena sejak nenek dibawa ke sini, keluarga ini, baik yang tua maupun yang muda, tidak pernah menghormati nenek sebagai orang yang lebih tua. Setiap hari mereka tanpa rasa takut menyuruhnya. Seolah-olah telah menganggap nenek sebagai pembantu gratis di rumah. Namun ketika nenek yang tidak bisa bertahan lagi diusir, nenek yang dulunya sangat menyayangi mereka, juga hilang tak berbekas. Kemudian cucu kembali ke kamar. Dia mulai melihat catatan dengan seksama. Kakek Longlong sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya. Saya sebagai nenek sudah menyiapkan hadiah untuknya. Dia bilang dia ingin model terbaru dari baru-baru ini. Saat itu, dia tanpa sadar melihat ke arah ponsel terbaru di meja samping tempat tidur. Dalam benaknya, dia tiba-tiba teringat saat ulang tahunnya. Dia hanya menyebutkan ingin model terbaru dari Apple. Namun, nenek yang tidak mengerti benar-benar pergi ke pasar, dan segera membeli satu kantong apel segar untuk cucunya. Sementara itu, teman-teman di samping mulai bersorak, meminta anak laki-laki itu segera mencicipi rasanya. Tak disangka, anak laki-laki itu tiba-tiba berdiri, dan menjatuhkan apel yang dipegang nenek. Siapa yang mau apel busukmu? Yang saya maksud adalah ponsel. Ponsel, kamu tahu kan? Ponsel. Pergi bawa apel busukmu itu dan pergi dari sini. Namun ketika bangun pagi keesokan harinya, anak laki-laki itu terkejut melihat, di samping tempat tidur ada sebuah ponsel Apple terbaru. Melihat itu, dia langsung melompat dari tempat tidur. Dia mengira itu adalah kejutan ulang tahun dari ibunya. Jadi dia segera membawa ponsel itu ke ruang tamu, ingin berterima kasih kepada ibunya. Sementara itu, ibu yang baru saja menjadi ibu tidak tahu apa yang terjadi. Namun setelah melihat ponsel yang belum dibuka di tangan anaknya, dia langsung dengan tak tahu malu berkata, ini adalah hadiah yang dia beli untuk anaknya. Tanpa disadari, nenek telah menghabiskan semua uang yang dia miliki untuk memenuhi harapan cucunya. Bahkan dia telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk berobat. Kakek bilang, mungkin kamu tidak percaya. Nama ponsel sekarang sangat aneh. Disebut apa? Apple. Dan sangat mahal. Saya mengeluarkan tabungan yang sudah saya siapkan, agar bisa mengumpulkan cukup uang. Namun melihat Longlong yang senang mendapatkan ponsel itu, semua ini sepadan. Ternyata, ponsel itu dibeli nenek dengan uangnya untuk berobat. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku, nenek? Yingxia. Tante, biar saya yang melakukannya. Tidak apa-apa, biar saya yang mengurusnya. Baik, Tante, Anda adalah ibu dari Jinghong, kan? Saya sering mendengar Jinghong menyebut Anda. Nama saya Lin Anran. Anda bisa memanggil saya Anran. Bagaimana? Ibu sudah bilang, urusan rumah tidak perlu saya khawatirkan. Anran mendengar bahwa kamu akan tinggal di rumah. Katanya ingin memberikan kesan baik padamu. Sejak pagi-pagi sekali sudah mulai sibuk. Bahkan tidak membiarkan saya ikut campur. Bahkan tempat tidur pun dia siapkan sendiri untukmu. Bagaimana? Apakah kamu masih puas dengan menantu ini? Halo, Jinghong. Baik, saya tidak akan bicara lagi. Ayo, Tante, mari kita masuk. Ah, baik. Ibu, kita sudah sampai di rumah. Sudah bertemu dengan Nyonya tua? Tidak. Ternyata nenek tinggal di villa besar setelah meninggalkan rumah. Kapan dia menjadi begitu kaya? Tidak, pasti dia menyuruh orang untuk berpura-pura di depan kita. Mari kita masuk dan lihat dulu. Nenek. Kenapa kalian datang? Nenek, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu tahu bahwa orang-orang di rumah sangat khawatir tentangmu? Saya memutuskan hubungan dengan kalian, Li Jiaing. Itu adalah rumah kalian, bukan rumahku. Nenek, jangan marah pada ibuku. Ibuku bilang, dia akan memaafkanmu. Dia itu siapa bagiku? Apakah aku perlu memintanya untuk memaafkanku? Sudah cukup, apa kamu sudah puas? Apakah kamu tahu? Beberapa hari kamu tidak ada. Rumah jadi berantakan seperti bubur. Cepat kembali dan bereskan pekerjaan rumah.
Jangan sentuh aku. Sampai sekarang, kalian masih ingin aku kembali untuk membereskan pekerjaan rumah kalian. Jadi dari awal sampai akhir hanya menganggapku sebagai pembantu gratis, kan? Kak, jangan bicara lagi. Nenek, kami tidak pernah berpikir seperti itu. Ayo pulang bersama kami. Sejak aku tinggal di rumah itu, seperti seorang istri yang melayani kamu. Sekarang aku pergi. Kalian lagi-lagi membuatku kembali. Cocokkah? Ayahku dengan baik hati membawamu ke kota untuk menikmati hidup yang nyaman. Supaya kamu bisa sekalian mengerjakan sedikit pekerjaan. Ada apa? Bukankah ini yang seharusnya kamu lakukan sebagai nenek? Setiap hari aku membuka mata, langsung mencuci dan memasak. Membersihkan rumah, pertemuan orang tua, bahkan mengganti kantong sampah pun harus aku yang melakukannya. Inikah yang kalian sebut menikmati hidup yang nyaman? Inikah yang kalian sebut menikmati hidup yang nyaman? Kelelahan berlebihan, anemia, gizi buruk. Bagaimana mungkin ini? Aku dan keluarga Lee sudah tidak ada hubungan lagi. Ini adalah kartu gas. Ini adalah kartu air. Ini adalah kartu bas. Ini adalah kunci rumah kalian. Ini adalah barang terakhir dari rumah kalian yang ada di tanganku. Kembalilah dan beritahu Lily Bang. Tidak ada hubungannya dengan dia. Nenek, Nyonya tua tidak ingin melihat kalian kembali, kan? Nenekmu sudah kembali. Segera biarkan dia pergi belanja dan memasak. Di usia yang sudah sebesar ini, setiap hari hanya merepotkanku saja. Ayah, nenek tidak kembali. Apa yang kamu katakan? Aku pergi mencari nenek. Nenek bilang dia tidak akan kembali. Aduh, masih belum kembali. Baik. Kalau begitu biarkan dia di luar saja. Banyak-banyaklah merasakan kesulitan. Sudah cukup merasakan kesulitan ini. Tentu saja dia akan kembali dan mengakui kesalahannya, Ayah. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Dia adalah keluarga kita. Long, jangan marah. Nenekmu di mana? Itu hanya emosi sesaat. Tunggu sampai dia mereda emosinya. Dia pasti akan kembali. Jika tidak bisa, aku akan pergi menemuinya untuk minta maaf. Meminta dia kembali secara langsung. Ayah, sejak nenek pergi, rumah ini jadi seperti apa? Sampah tidak ada yang dibersihkan. Tidak ada yang memasak makanan. Apa kamu belum menyadari ada yang tidak beres? Ada yang tidak beres ya? Bukankah hanya meminta dia melakukan sedikit pekerjaan rumah? Semua ini dia lakukan dengan sukarela. Tidak ada seorang pun di rumah yang memaksanya untuk. Ayah, jadi kamu selalu berpikir seperti ini. Lalu, siapa yang membayar tagihan air, listrik, dan gas di rumah? Dan siapa yang melakukan berbagai pekerjaan rumah lainnya? Kamu tahu, ini masih perlu ditanyakan. Saya setiap hari sibuk bekerja di perusahaan untuk menghasilkan uang. Urusan besar dan kecil di rumah ini. Bukankah semua itu diurus oleh ibumu? Suamiku, kamu sangat sibuk bekerja. Saya hanya ingin membantu sedikit di rumah. Itu seharusnya. Hanya saja pada akhirnya, saya tidak melakukannya dengan baik. Sehingga membuat ibu marah padaku. Tiba-tiba pergi keluar. Ibu, jangan katakan begitu. Itu adalah ibuku. Dia sendiri tidak mengerti. Apa hubungannya denganmu? Ibu, kamu bilang, semua urusan besar dan kecil di rumah ini adalah kamu yang mengurus. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Berapa biaya air di rumah ini per ton? Itu adalah AC dan penghisap asap di rumah. Dan berbagai peralatan listrik lainnya. Seberapa sering perawatan dilakukan? Saya tidak terlalu ingat. Anda bukan tidak ingat. Anda sama sekali tidak tahu. Biaya air, listrik, dan gas di rumah. Dan berbagai barang besar dan kecil lainnya. Semuanya dilakukan oleh nenek seorang diri. Segala sesuatu dilakukan olehnya seorang diri. Suamiku, dengarkan saya menjelaskan ini. Apa yang perlu ditanyakan tentang ini? Apa yang dia lakukan ini bukan semua diajarkan oleh ibu kita. Membawanya ke kota untuk menikmati hidup yang nyaman. Apa salahnya membiarkannya melakukan sedikit pekerjaan di rumah?